Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Selasa tanggal 1 September 2020 kita akan memulai lagi pembelajaran secara daring atau virtual. Apakah anak-anak sudah siap? Baiknya sebelum belajar agar lancar kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang beragama non-muslim boleh berdoa sesuai ajarannya masing-masing ya. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar mengenai masih tema bumi. Bumi itu terdiri dari daratan dan lautan. Daratan itu adalah tempat yang kita tinggali, sementara lautan adalah hamparan air yang mengelilingi daratan. Subtema yang kita pelajari adalah sungai. Anak-anak pernah melihat sungai? Atau pernah pergi ke sungai? Pasti sekali, dua kali anak-anak pernah melihat sungai di sekitar rumah atau di perjalanan. Nah, apa itu sungai? Sungai merupakan aliran air yang besar di mana mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah atau dikenal mengalir dari hulu ke hilir. Seperti ini, airnya mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah atau dari hulu ke hilir. Apa itu hulu dan hilir? Kita lihat ya. Hulu adalah tempat yang tinggi atau tempat awal mengalirnya sungai. Biasanya ada di pegunungan. Lihat anak-anak, ini pegunungan dan ini adalah hulu sungai. Awal mula mengalirnya air atau sumber air di sungai. Lalu hilir itu apa? Hilir adalah akhir aliran sungai, biasanya ada di muara. Sebelum selanjutnya akan mengalir ke laut. Nah, ini muara. Jadi, sungai itu mengalir dari hulu yang ada di pegunungan tinggi, lalu mengalir terus sampai akhirnya ke muara dan dilanjutkan ke laut. Air sungai itu rasanya tawar, tidak seperti air laut yang rasanya asin. Ada dua sungai besar yang ada di sekitar kota kita, kota Bekasi. Yang pertama adalah Sungai Citarum yang ada di Jawa Barat. Ada sungai terbesar di Jawa Barat. Yang kedua adalah Sungai Ciliwung. Karena kita berbatasan dengan Jakarta, pasti jika anak-anak pergi ke Jakarta, anak-anak bisa melihat Sungai Ciliwung. Nah, kedua sungai ini sangat bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Apa saja manfaat sungai? Mari kita pelajari ya. Manfaat sungai yang sangat banyak yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, oleh kita. Yang pertama, sungai bermanfaat untuk diambil mata airnya sebagai sumber mata air. Nah, sebagai sumber mata air, sungai bisa dimanfaatkan untuk menjadi air minum atau air untuk memasak. Tapi ingat, ketika anak-anak atau orang-orang yang ingin mengambil air sebagai air minum atau untuk memasak, anak-anak harus mengambil airnya dari hulu karena belum tercemar. Dari hulu sungai, dari aliran sungai yang tinggi di atas. Sementara untuk sumber mata air lain seperti untuk mandi dan untuk mencuci, anak-anak bisa mengambil airnya atau orang-orang bisa mengambil airnya di aliran sungai yang lebih rendah. Selanjutnya, apalagi manfaatnya sungai, yaitu untuk pembangkit listrik. Listrik yang ada di rumah kita sebagian besar bisa ada dibangkitkan oleh aliran sungai. Nih, seperti ini. Ini air sungai lalu diolah dalam turbin-turbin lalu bisa menghasilkan listrik yang dialirkan
ke rumah-rumah sehingga lampu, TV, kulkas bisa nyala, ya. Nah, ada 3 pembangkit listrik tenaga air yang besar terdapat di Jawa Barat. Yang satu adalah PLTA Saguling, PLTA Cirata, dan Jatiluhur. Mungkin saja aliran listrik yang ada di rumah kita berasal dari pembangkit listrik tenaga air ketiga ini, ya. Selain itu, manfaat sungai adalah sarana transportasi. Seperti di laut menggunakan perahu, di sungai pun tetap menggunakan perahu karena memanfaatkan air yang ada di sungai. Nah, jika di laut itu kita bisa berpergian melintasi pulau, bahkan negara. Tapi jika kita menggunakan sarana transportasi di sungai, memakai perahu ini, mungkin kita hanya bisa berpindah tempat atau menggunakan perahu ini berkunjung ke antar kecamatan atau antar kota dan kabupaten. Selanjutnya, kita anak-anak siapkan buku dan pensil ya. Kita akan menulis alat transportasi yang bisa digunakan di sungai, yaitu perahu. Huruf pertamanya adalah P, lalu E, lalu R, lalu A, lalu H, dan U. PEP, RARA, HUH. Perahu adalah alat transportasi yang bisa digunakan di sungai untuk bisa melintasi kota kabupaten yang terhalang oleh sungai atau kecamatan atau bahkan kelurahan, ya. Selanjutnya, manfaat lain dari sungai adalah untuk irigasi. Apa irigasi? Anak-anak masih ingat ibu pernah mengajar tentang sawah. Nah, sawah itu ditanami oleh petani, ditanami padi, ditanami tumbuhan-tumbuhan lainnya, tentunya memerlukan air untuk minum. Nah, petani memanfaatkan air sungai untuk memberi minum tanaman-tanaman yang mereka tanam. Air-air sungai ini dialirkan ke sawah-sawah menggunakan paralon-paralon atau selang-selang sehingga padi-padi ini bisa minum. Nah, dari irigasi ini anak-anak bisa melihat bagaimana cara petani memberi minum atau menyiram tanaman-tanaman padi yang mereka tanam. Sekarang Ibu ingin anak-anak menulis kata sawah. Mari kita tulis bersama ya. Pertama adalah huruf S, lalu huruf A, lalu huruf W, lalu huruf A, dan terakhir huruf H. Sawah. Sawah itu adalah tempat untuk menanam padi. Selanjutnya, manfaat lain dari sungai adalah sumber mata pencaharian dan untuk tempat wisata. Nanti besok kita akan mempelajari 2 manfaat sungai ini ya. Nah, hari ini setelah anak-anak belajar tentang banyak manfaat sungai dan apa itu sungai, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak tentang apa yang sudah dipelajari. Pertama, hulu sungai itu terdapat di mana? Kalau anak-anak mendengarkan tadi penjelasan Ibu, anak-anak pasti tahu hulu sungai itu terdapat di mana. Lalu soal kedua adalah sebutkan 2 sungai besar yang ada di dekat atau sekitar Bekasi. Nah, ini anak-anak harus tahu karena sungai besar ini mungkin dimanfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Selanjutnya, sungai disebut sumber mata air karena bisa digunakan untuk, coba ingat-ingat, tadi sumber mata air, manfaat sungai adalah salah satunya untuk sumber mata air karena bisa digunakan untuk apa salah satunya? Ditulis ya. Yang
terakhir adalah di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Air sungai dimanfaatkan untuk menjadi listrik yang bisa menyalakan titik-titik di rumah kita. Menyalakan apa? Coba anak-anak ingat-ingat, apa tuh yang bisa dinyalakan menggunakan listrik yang merupakan hasil dari pembangkit listrik tenaga air, dari air sungai. Apa coba anak-anak ingat? Nah, dari sekian penjelasan Ibu dan tugas yang sudah Ibu berikan, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Semoga pembelajaran ini menambah ilmu anak-anak dan semakin bermanfaat untuk kehidupan anak-anak. Mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah karena kita sudah diberikan kesempatan untuk belajar dan diberikan ilmu untuk kita bisa amalkan. Nah, anak-anak di rumah harus tetap semangat belajar walaupun tidak bertemu ibu dan belajarnya secara virtual atau secara daring. Dan tak lupa anak-anak harus selalu menggunakan masker baik di dalam maupun di luar rumah. Lalu tak lupa menjaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat, mencuci tangan sesering mungkin. Setelah beraktivitas, anak-anak harus selalu mencuci tangan ataupun akan beraktivitas harus selalu mencuci tangan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, jangan dulu keluar rumah karena nih si virus corona masih banyak, virus COVID ini masih banyak berkeliaran. Jadi jika tidak perlu, jangan dulu keluar rumah ya sayang. Terima kasih karena anak-anak sudah mau mendengarkan penjelasan Ibu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga kepada orang tua yang sudah bekerja sama dan membimbing anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.